Tugas kita sebagai manusia adalah menjalani hidup ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Ketika Allah menghendaki kita hidup di dunia, jalanilah hidup itu dengan gagah berani. Dan ketika Allah menghendaki kita meninggal dunia, jalani pula wafat itu, kematian itu dengan penuh gagah berani. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, ada sahabat kita yang bertanya, dia sebagai seorang istri yang ingin membahagiakan suaminya, walaupun suaminya tidak banyak memperhatikan dia dan juga tidak bekerja. Tapi suaminya itu bagus sholatnya, bagus doa, bagus zikirnya. Dan kata suaminya itu bagian dari ikhtiar. Nah, si istri ini jengkel barangkali, tapi dia males ngomel-ngomel terus gitu. Dia kepengen membahagiakan, ini bagaimana Ustadz caranya? Masya Allah, Masya Allah. Ya, yang paling penting dalam hidup ini, kita jalani hidup ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Karena Allah maha berkehendak. Allah punya kehendaknya kepada setiap masing-masing manusia. Dan tugas kita adalah menjalaninya sesuai dengan kehendak Allah. Karena kalau kita ngelawan kehendaknya Allah, kita capek sendiri. Capek. Kita nggak mungkin bisa melawan kehendaknya Allah. Oleh karena itu, kita harus jalani hidup ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan pada kita, carilah, siapkanlah dirimu untuk dunia akhiratmu, tapi jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Kita harus dapat dua-duanya. Rasulullah SAW ini selalu mengingatkan kita sebuah doa yang ada dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita harus melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk dunia kita. Harus. Kita harus kerja, harus ikhtiar. Itulah yang contohkan oleh para nabi dan rasul. Oleh para wali-wali Allah. Mereka semua kerja. Mereka semua mencari kehidupan dunianya untuk mencukupi kehidupan dunia. Untuk menjaga kehormatan kita. Untuk tidak meminta-minta pada orang lain. Ini adalah dasar akidah yang paling kuat dalam ilmu tasawuf. Kita mintanya hanya kepada Allah. Karena rezeki kita udah dijamin oleh Allah. Ingatkan dua kaidahnya. Yang pertama, rezeki udah ditakar, nggak bakal ketuker. Yang kedua, kalau hilang aku ganti, kata Allah. Kalau kurang aku tambahi. Untuk menjaga kehormatan kita itulah. Untuk tidak membuat diri kita meminta-minta bergantung pada makhluk. Kita harus bekerja sebaik-baiknya. Ikhtiar mencukupi kehidupan dunia kita. Nggak bisa cuma doa-doa. Nggak bisa. Waktu itu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki yang kerjaannya doa terus. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab memarahi orang tersebut, bilang, tidak akan turun hujan emas dari langit. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang begitu taatnya, solehnya, beribadah terus menerus. Diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa yang ngasih dia makan? Maka orang yang melapor itu mengatakan yang ngasih makannya adalah saudaranya. Maka Rasulullah SAW mengatakan saudaranya lebih mulia daripada orang yang beribadah terus menerus itu. Kita nggak bisa lari dari kenyataan hidup. Bahwa kita harus menjaga kehormatan kita, menjaga kehormatan keluarga kita, untuk tidak meminta-minta, untuk tidak bergantung pada makhluknya Allah. Nah, tentu dalam upaya kita mencari dunia itu, semata-mata sekedar mengambil secukupnya dari dunia untuk yang kita butuhkan. Nggak lebih dari itu. Karena sebetulnya tujuan kita adalah kampung asal kita semua, yaitu akhirat, yaitu surga kelak, insyaAllah. Nah, disinilah letaknya keseimbangan antara dunia dan akhirat, ya. Sehingga kita tidak pernah merasa takut ketika kita harus menjalani hidup ini. Kita pun tidak takut ketika kita harus menjalani kematian kelak. Gitu, Fit. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Mungkin sang istri ya paham, tapi bagaimana cara dia menjelaskan kepada suaminya tuh gimana, Ustaz?
Ini kan kita di YouTube ya, jadi pertanyaan masing-masing orang itu sangat individual. Hubungan suami istri itu sangat individual. Oke. Bahkan rezeki yang diberikan Allah juga sangat individual. Kadang-kadang Allah memberikan kemampuan kepada suaminya untuk menjadi tulang punggung dalam hal rezeki keluarga tersebut. Jadi Allah menyalurkan rezeki kepada keluarga tersebut melalui suaminya. Tapi bisa jadi Allah menyalurkan rezeki untuk keluarga itu melalui istrinya. Kita nggak tahu. Kadang-kadang Allah menyalurkan rezeki untuk keluarga itu melalui anaknya. Kita juga nggak tahu. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa menyamaratakan bagaimana hubungan suami istri satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Karena kadang-kadang banyak sekali istri-istri yang menjadi tulang punggung keluarganya karena keadaan suaminya yang tidak memungkinkan untuk melakukan tersebut. Memang Allah ngasih rezekinya lewat istrinya. Di samping yang lebih umum tentu melalui tangan suaminya rezeki itu masuk. Oleh karena itu hubungan suami istri jangan sampai terganggu karena urusan rezeki. Karena rezeki udah ditakar, nggak bakal ketukar. Kalau hilang aku ganti, kalau kurang aku tambahi. Jangan sampai hubungan kita suami istri terganggu dengan urusan rezeki. Tetap hormati suami. Bahwa yang menjadi tulang punggung rezeki keluarga itu melalui jalur tangan istri, ya udah memang begitu kehendaknya Allah. Jangan gara-gara itu, gara-gara pendapatan istri jauh lebih besar daripada pendapatan suami, kemudian kita memandang remeh atau melecehkan suami tersebut. Jangan lupa, suami itu juga rezeki dari Allah, benar gak? Kalau enggak suaminya bukan yang itu, belum tentu itu rezekinya kayak begitu juga. Itu Allah udah ngatur dia sedemikian rupa. Begitu juga seorang laki-laki, jangan dia merasa bangga dan sewenang-wenang terhadap istrinya karena dia merasa dialah yang menghidupi keluarga itu. Jangan. Karena rezeki yang banyak itu adalah keberkahan yang timbul karena punya istri yang itu. Kalau punya istri yang lain belum tentu kayak begitu lagi ceritanya. Ini Allah ini punya rahasia seperti ini. Oleh karena itu, selama kita faham bahwa innallaha ma'ana, bahwa Allah selalu bersama kita, tugas kita adalah menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya, maka hilanglah rasa takut kita. Rasa takut itu ada 3 sebetulnya. Pertama, rasa takut dalam hal badaniah, jasad. Kalau ada api, takut megang, takut panas, benar gak? Yang kedua, rasa takut dalam level nyawa atau nafs, yaitu rasa takut kelaparan, kehausan, miskin, dan segala macam. Itu adalah yang rasa takut level nyawa. Dan yang ketiga adalah rasa takut level ruh. Ini yang paling bahaya sebetulnya, rasa takut level ruh. Karena rasa takut level ruh ini bisa dimaknai takut untuk berbuat dosa. Tapi takut untuk berbuat dosa ini pun kemudian bisa dibelokkan oleh setan. Sehingga saking takutnya kita buat dosa, kita pun tidak buat amal soleh. Ini. Itu sebabnya Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, aku lebih menyukai amal soleh yang diikuti dengan riya dibandingkan tidak melakukan amal soleh sama sekali. Ini. Saking takutnya kita buat amal soleh, jangan-jangan ada riyanya, benar gak? Sehingga kita malah nggak melakukan amal soleh sama sekali. Ini jangan. Jadi kalau di dalam ilmu tasawuf itu memang ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah kita berusaha untuk hidup di lingkungan orang-orang baik, menjadi bagian dari orang-orang baik. Itu tingkatannya, benar gak? Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari itu, yaitu ketika kita mampu mewarnai lingkungan orang-orang buruk menjadi ikutan baik. Ini adalah level para nabi, ini adalah level para rasul, ini adalah level para wali. Nabi, rasul itu diutus oleh Allah bukan ke lingkungan yang baik. Diutus oleh Allah, nabi dan rasul itu di lingkungan yang buruk. Dan dengan level kenabian, kerasulan itu, kewalian itu, mereka bisa merubah lingkungan yang tadinya buruk menjadi baik. Di sini. Inilah keberanian untuk menghadapi hidup karena tahu persis ini adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita untuk merubah keadaan sehingga keadaannya
semua menjadi ikutan baik. Kalau dalam ilmu tasawuf, ini diibaratkan seperti sepotong ragi. Ragi yang beratnya cuma 5 gram bisa membuat lembek singkong yang beratnya 20 kilogram. Kalau kita belum bisa level itu, paling nggak kita level yang pertama tadi, yaitu apa? Yaitu kita bagaikan ikan laut yang hidup di lingkungan yang asin, tapi ikan laut itu tidak asin rasanya, karena ikan laut itu selalu hidup, selalu dinamis, selalu bergerak. Dan karena hidupnya itu, bergeraknya itu, maka dia tidak ikutan asin, walaupun seluruh lingkungannya asin. Gitu, Fit. Baik, ternyata memang setiap pasangan suami istri berbeda-beda ya, jadi tidak bisa ada jawaban yang pas khusus untuk kasus seperti ini. Satu lagi Ustadz, yang mewarnai lingkungan itu luar biasa Ustadz. Menarik sekali. Tapi bukankah itu tugasnya para Ustadz dan alim ulama? Masa orang seperti kita bisa gitu mewarnai lingkungan Ustadz? Itu bukan tugas Ustadz doang, bukan. Itu tugas kita semua, mewarnai lingkungan kita dengan yang baik. Kadang-kadang hal-hal kecil yang kita lakukan itu memberikan inspirasi kepada lingkungan kita. Kita lihat bagaimana banyak beredar di YouTube apa di segala macam, ada orang-orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi begitu besar semangatnya untuk menjalani kehidupan, tidak ingin dikasihani oleh orang lain. Melihat itu kita jadi terinspirasi. Kita yang sehat jadi malu. Kita punya tangan 2, kaki 2. Kok begini letoynya kita dalam menjalani hidup. Padahal orang lain kayak begitu. Jadi padahal dia bukan ustadz. Tapi sikapnya yang berani menerima kehendak Allah itu, menjalani kehendak Allah tanpa tangan, tanpa kaki itu, memberikan pelajaran besar buat kita. Kita juga banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita lihat bagaimana seorang tukang becak misalnya dengan semangatnya bisa naik haji, bisa nyekolahin anaknya sampai lulus S1. Bukan ustadz, tapi apa yang dilakukannya itu menjadi pelajaran hidup buat kita. Seakan-akan Allah lagi mengajarkan langsung kepada kita dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Oleh karena itu selalu jadi orang baik. Dengan menjadi orang baik itu sebenarnya kita menjadi cahaya-cahaya, lentera-lentera yang menerangi sekeliling kita. Semakin besar lentera itu, semakin kita banyak berbuat kebaikan, maka semakin terang pula lentera itu. Dan semakin terang lentera itu, semakin banyak laron-laron yang datang tertarik mendatangi lentera itu. Lentera itu adalah cahayanya, nurnya Allah di dalam hati setiap orang yang melakukan kebaikan. Gitu, Fit. Masya Allah, harunya ya Ustadz. Jadi orang-orang seperti kita juga yang baru belajar ini juga bisa mewarnai lingkungan sekitar ya. Baik Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.